Halo, selamat siang. Nama saya Robertus Farid Febrianto. Kali ini saya akan mempresentasikan materi badminton. Next. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh permainan bulu tangkis yang diantaranya ada cara pemegangan raket, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu memegang raket, yaitu dan bisa disebut juga dengan forehand, dan juga memegang raket yang bisa disebut juga dengan backhand. Dan kemudian ada teknik pukulan. Next. Cara memegang raket. Cara memegang raket yang benar adalah raket dipegang dengan menggunakan jari-jari tangan, atau ruas jari tangan dengan ruas rileks namun tetap bertenaga pada saat memukul kop. Hindari memegang raket dengan cara menggunakan telapak tangan seperti memegang golok. Next. Nah, berikut ini ada cara pemegangan raket yang benar. Memegang raket dengan forehand dan memegang raket dengan cara backhand. Next. Pemegangan raket secara forehand. 1. Pemegangan raket secara forehand atau pemegangan dasar. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang isinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. 2. Pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. 3. Pegangan pukulan kasur atau Amerika. Cara pemegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian ambil dengan peganglah raket pada pegangannya sehingga bagian tangan di antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Next. Teknik pukulan. Teknik pukulan pada permainan bulu tangkis yaitu adalah dengan cara melakukan pukulan pada pemain bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke lawan. Pukulan dalam permainan bulu tangkis. A. Pukulan servis. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. B. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Next. Nah, berikut adalah gambar-gambar pukulan servis. Pukulan servis A. Pukulan servis pendek atau short service yang seperti ada di gambar di atas ini. B. Servis panjang atau long service seperti gambar kedua yang ini. Terus yang C. Servis mendatar seperti gambar yang ada di bawah ini. Dan D. Servis cambuk atau flick service. Next. Servis forehand atau servis pendek. Servis forehand pendek. Tujuan servis ini untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Selain itu, lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Variasi arah dan sasaran servis pendek ini dapat dilatih secara serius dan sistematis. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Pada saat perkenaan dengan kepala atau daun raket dan kok, siku dalam keadaan bengkok untuk menghindari penggunaan tanpa pergelangan tangan dan perhatikan peralihan titik berat badan Anda. Next. Cara latihannya adalah menggunakan sejumlah kok dan dilakukan secara berulang-ulang. B.
servis forehand tinggi. Jenis servis ini terutama digunakan dalam permainan tunggal. Ya, caranya sebagai berikut. Kok harus dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar kok melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. 2. Saat memukul kok, kedua kaki terbuka lebar selebar pinggul dan kedua telapak kaki senantiasa kontak dengan lantai. 3. Perhatikan gerakan ayunan raket ke belakang, ke depan, dan setelah melakukan pukulan. Harus dilakukan dengan sempurna serta diikuti gerakan peralihan titik badan dan kaki belakang ke kaki ke depan yang harus langsung kontinu dan harmonis. 4. Biasakan selalu konsentrasi sebelum memukul kok. 5. Hanya dengan berlatih tekun dan berulang-ulang tanpa mengenal lelah dapat menguasai teknik forehand tinggi dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, berikut cara melakukan servis backhand. Next. Nah, servis backhand dengan cara sebagai berikut. Selalu sikap berdiri adalah kaki kanan di depan kaki kiri dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang diinginkan. Kedua, kaki terbuka selebar pinggul, lutut dibengkokkan sehingga dengan sikap seperti ini titik berat badan berada di antara kedua kaki. Dan jangan lupa sikap badan tetap rileks dan penuh konsentrasi. 2. Ayunan raket relatif pendek sehingga koganya didorongkan dengan bantuan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan dengan irama gerakan kontinu dan harmonis. Hindari menggunakan tenaga pergelangan tangan yang berlebihan karena akan mempengaruhi arah dan akurasi pukulan. Next. Sebelum melakukan servis, perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan sehingga dapat mengarahkan kok ke sasaran yang tepat dan sesuai perkiraan. Ya, bisa biasakan berlatih dengan jumlah kok yang banyak dan berulang-ulang tanpa mengenal rasa bosan sampai dapat menguasai gerakan dan keterampilan ini dengan utuh dan baik atau sempurna. Next. Pengembalian servis. Teknik pengembalian servis sangat penting dikuasai dengan benar oleh setiap pemain bulu tangkis. Arahkan kok ke daerah sisi kanan dan kiri lawan atau ke sudut depan atau belakang lapangan lawan. Selanjutnya, dengan penempatan kok yang tepat, lawan akan bergerak untuk memukul kok itu sehingga terpaksa meninggalkan posisi strategisnya di titik tengah lapangan. 1. Dalam permainan tunggal sebaiknya servis lob lawan dikembalikan dengan teknik pukulan keras dan tinggi ke satu sudut bagian belakang lapangan lawan atau dengan teknik pukulan pendek atau drop pendek ke sudut depan lapangan lawan. 2. Hindari melakukan smash keras tak kalah terdiri pada posisi di bagian belakang lapangan sendiri. Oleh karena itu, posisi pada saat ini kurang menguntungkan. Apabila smash dapat dikembalikan dengan penempatan yang akurat atau terarah oleh pemain lawan. 3. Dalam permainan ganda, seharusnya kok dipukul terarah tepat dan arah pukulannya senantiasa menukik jauh ke lapangan lawan atau ke bagian tubuh lawan. Next. Underhand atau pukulan dari bawah. Jenis pukulan ini dominan digunakan dalam permainan bulu tangkis, seperti halnya teknik dasar pukulan dari atas kepala. Untuk menguasai teknik dasar ini, pertama-tama harus terampil beralih sambil melakukan langkah lebar dengan kaki kanan berada di depan kaki kiri untuk menjangkau jatuhnya kok. Next. Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan bulu tangkis. Karakteristiknya pukulan ini adalah keras, laju jalannya kok tepat menuju ke lapangan, sehingga pukulan ini membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis.
Dalam praktek permainan, pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap diam atau berdiri atau sambil loncat atau king smash. Next. Smash adalah pukulan yang dilakukan dekat net, diarahkan sedekat mungkin ke net, dipukul dengan sentuhan tenaga halus sekali. Pukulan netting yang baik yaitu apabila bolanya dipukul halus dan melintir tipis dekat sekali dengan net. Next. Sekian presentasi saya pada hari ini, terima kasih.